Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya teman-teman. Jadi ini adalah vlog perdana di tahun 2021. Oke, di vlog perdana ini saya ingin berbagi pengalaman, terutama dengan topik dari mana aja sih seorang agen asuransi itu bisa mendapatkan bank nama atau prospekan. Jadi kalau untuk konten kali ini termasuk di dalam konten tips berjualan asuransi. Oke teman-teman, jadi sekilas saya ingin flashback ya teman-teman dengan pengalaman saya selama 11 tahun di dunia asuransi. Jadi saya pertama kali masuk join bersama bisnis asuransi adalah di tahun 2010. Sekilas tentang cerita background saya, pada saat saya bergabung bersama bisnis asuransi tahun 2010, saya masih berstatus sebagai seorang mahasiswa di satu universitas swasta di Kota Malang. Jadi pada saat itu selain sebagai mahasiswa, saya juga punya satu bisnis ya teman-teman, sebagai distributor barang-barang collectible toys atau mainan. Kalau yang pada tahu nih, ada mainan yang namanya model kit Gundam. Jadi itu dagangan saya dulu. Nah pada saat itu memang sekilas ya teman-teman, memang terlihat saya memiliki bank nama yang banyak dari customer-customer saya di dunia usaha mainan atau model kit Gundam. Tapi kenyataannya teman-teman, pada saat saya masuk berbisnis asuransi, ya nama-nama yang ada di list customer model kit Gundam saya dulu terus terang masih belum bisa dijadikan sebagai sumber bank nama yang bisa saya prospek produk asuransi. Oke teman-teman, jadi secara singkat, yang namanya sumber prospecting itu ada beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama, kita kenal dengan istilah ring 1, ring 2, ring 3. Dan yang pertama dari ring 1 adalah dari kategori orang-orang terdekat kita. Bisa kerabat kita, keluarga inti kita, atau keluarga besar kita, dari keluarga mama, dari keluarga papa. Itu teman-teman. Jadi itu adalah istilahnya ring 1. Kalau dulu pada saat saya memulai bisnis ini, saya terus terang memprospek ring 1 dengan tujuan adalah untuk bukan langsung nembak sebagai nasabah, tetapi adalah sebagai momen di mana saya melatih kepercayaan diri saya, keberanian saya untuk berbicara, sharing tentang produk proteksi asuransi. Oke, itu ring pertama, yaitu dari orang-orang yang kita kenal, yang terdekat dengan kita, yang mudah kita ketemui, dan yang memang udah biasa komunikasi dengan kita. Yang ring 2 adalah orang-orang dari ya teman-teman lah, yang istilahnya kategori teman adalah yang kita hanya tegur sapa, salam tegur sapa saja, tapi kita tidak sering berkomunikasi. Contoh, kalau saya dulu ceritanya adalah saya hanya salam sapa dengan teman-teman di kampus, karena terus terang pada saat saya kuliah di tahun 2010, pulang kuliah saya langsung pulang, saya nggak sempat berbaur dengan teman-teman saya. Jadi itu sudah termasuk di ring 2, yaitu orang-orang yang kita temui, kita kenal, hanya sebatas salam sapa saja. Dan yang ring ketiga adalah untuk orang-orang yang benar-benar kita tidak kenal. Nah ini biasanya dipakai oleh orang-orang atau agen asuransi perantau teman-teman. Jadi yang memang benar-benar dari luar kota masuk ke kota tertentu, contoh masuk ke kota Malang, ya gak ada teman, gak ada kenalan, gak ada relasi, gak ada keluarga di kota Malang ini. Jadi mereka akan menggunakan ring 3. Ring 3 itu maksudnya apa contohnya? Contohnya adalah canvassing teman-teman. Contoh canvassing itu adalah door to door, ketok pintu kanan kiri ke perumahan elit, permisi dulu ke RT RW, izin mau survei, mau kasih sharing produk ke rumah-rumah warga. Yaitu contohnya adalah ring 3. Nah benarnya teman-teman, kalau dari sharing saya selama 11 tahun berdagang atau berbisnis asuransi, sumber prospek yang paling efektif untuk kita closing adalah dari ring 1 dan ring 2. Nasabah pertama saya dulu asalnya adalah dari ring 2, yaitu dari teman kuliah saya, di mana teman kuliah saya ini memperkenalkan orang tua temannya yang barusan melahirkan seorang bayi. Itu masuk ring 2 teman-teman, atau kita bisa sebut dengan istilah referensi. Jadi referensi adalah di mana nama kita dikenalkan dengan orang lain, dan tidak hanya dikenalkan tetapi juga disampaikan tidak melalui kita langsung tetapi melalui orang yang memperkenalkan. Contoh, saya dikenalkan dengan si A, maka si A akan langsung kontak dengan orang yang mau dikenalkan saya, langsung on the spot memperkenalkan saya sebagai pebisnis asuransi atau agen asuransi. Itu yang namanya referensi, bukan hanya dikasih nama dan nomor prospekan aja ya teman-teman, tapi kita harus digiring langsung, dikenalkan langsung oleh teman kita yang mau
ngenalin kita ke seseorang. Rata-rata di 2-3 tahun awal, sumber prospek saya yang paling efektif adalah dari ring 2, yaitu dari teman-teman kampus yang hanya awalnya salam sapa, tetapi karena mereka udah lama ya melihat kegiatan saya di tahun-tahun itu, di 2010 sampai 2013, sehingga saya bisa masuk pada market ring 2 saya. Baru di tahun-tahun berikutnya, tahun keempat, saya bisa masuk berhasil kepada jangkauan ring pertama, yaitu keluarga dekat, kerabat, sepupu, keponakan, tante, om, ya besan dari keluarga-keluarga yang lain, mertua dari sepupu-sepupu yang lain, ya itu semualah dari ring 1. Jadi udah saya coba prospek itu dimulai di tahun keempat. Kenapa kok mulainya di tahun keempat, Kak? Di tahun pertama itu tadi. Jadi di tahun pertama ring 1 itu rata-rata mereka masih belum percaya kepada kita. Mereka butuh waktu untuk melihat keseriusan kita menjalankan bisnis asuransi ini. Maka butuh waktu kurang lebih 3 tahun lah untuk kita bisa meyakinkan keluarga kita sehingga mereka percaya dan beli polis asuransi di kita. Itu teman-teman, jadi ada 3 macam ya. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 orang yang dekat sama kita, ring 2 yang ya hanya salam sapa, dan ring 3 yang benar-benar gak kita kenal. Jangan sampai istilahnya kita, kalau di dunia asuransi itu adalah namanya penyakit kering, teman-teman. Penyakit kering itu adalah kondisi di mana seorang agen itu mengalami buntu kegiatan karena mereka berpikir bahwa mereka kehabisan prospek atau calon nasabah. Jangan lupa bahwa di setiap lingkungan kita tinggal, dimanapun kita berada, ada yang namanya prospekan, teman-teman, ada yang namanya calon nasabah. Hanya kita yang perlu belajar untuk membuka hati dan melihat lebih luas tentang market yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, kita bantu masyarakat Indonesia sehingga masyarakat ini melek tentang pentingnya asuransi, lebih terbuka matanya tentang fungsi dari asuransi itu sendiri. Bukan untuk berinvestasi, tetapi lebih ke arah untuk berproteksi demi mengamankan kondisi finansial keluarga mereka masing-masing. Oke teman-teman, di vlog kali ini cukup sekian. Ingat, ring 1, ring 2, ring 3. Prioritaskan yang paling efektif, yang paling cocok dengan kita. Semangat, kita awali 2021 ini dengan omset yang gemilang. Oke, sampai ketemu.